Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa SPD, peserta Latsar Angkatan 99 Kabupaten Sambas tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas saya, Jurnal e-learning mata pelatihan Manajemen ASN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas 1. Pegawai negeri sipil atau yang disingkat dengan PNS. Kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat dengan PPPK atau P3K. Berikut saya sampaikan peran-peran pegawai negeri sipil. 1. Pelaksanaan kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Tugas-tugas ASN. Yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada publik. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan. Hak-hak ASN. Yang pertama adalah gaji dan tunjangan. Yang kedua, mendapatkan cuti. Yang ketiga, mendapatkan jaminan pensiun. Dan keempat, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kelima adalah pengembangan kompetensi. Selain ASN, PPK juga mendapatkan hak, yaitu gaji dan tunjangan. Kedua, mendapatkan cuti. Ketiga, mendapatkan perlindungan hukum. Dan keempat adalah pengembangan kompetensi. Selain mendapatkan hak, ASN juga harus melakukan kewajiban. Di antaranya adalah 1. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua adalah ASN wajib menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, melaksanakan kebijakan. Dan yang keempat adalah menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan. Yang keenam, menunjukkan rasa integritas yang tinggi. Yang ketujuh, menyimpan rahasia negara. Dan yang kedelapan adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, ASN mempunyai kode etik, yaitu ASN harus bersikap jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, hormat, sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, menjaga kerahasiaan menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyalahgunakan informasi intern negara, memegang teguh nilai dasar ASN, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit pada dasarnya adalah konsep menerapkan objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yaitu pertimbangan kemampuan dan prestasi individu yang melaksanakan pekerjaannya. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, dan jenis kelamin. Selanjutnya adalah manajemen PPPK. 1 adalah perencanaan kebutuhan pegawai untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas tinggi atau yang bermutu tinggi. Dan yang kedua adalah monitoring, penilaian, dan pengembangan meliputi pangkat dan jabatan dalam ASN, pengembangan karir ASN, mutasi pegawai, dan penilaian kinerja. Lembaga-lembaga yang menjamin sistem merit adalah 1. Komisi Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat KASN. Yang kedua, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan atau yang dikenal dengan Kemenpan RB. Sedangkan manajemen ASN meliputi atau manajemen PNS meliputi 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yang kedua, pengadaan tahapan pengadaan PNS, perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman lowongan, pelamaran seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Dan yang ketiga adalah pangkat dan jabatan. Keempat, pengembangan karir.
kelima, pola karir, keenam, promosi, ketujuh, mutasi, kedelapan, penilaian kinerja, kesembilan, penggajian dan tunjangan, berikutnya adalah penghargaan, disiplin, dan pemberhentian. Pemberhentian PNS dengan hormat karena 1. Karena meninggal dunia, dan yang kedua karena atas permintaan sendiri, dan yang ketiga karena mencapai batas usia, yang keempat adalah karena perampingan organisasi, yang kelima karena tidak cakap jasmani dan rohani. Selanjutnya adalah PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena 1. Karena melakukan penyelewengan, dan yang kedua karena dihukum penjara, dan yang ketiga karena menjadi anggota partai politik. Mengapa PNS bisa diberhentikan sementara? Yaitu karena pertama, karena diangkat menjadi pejabat negara, yang kedua karena diangkat menjadi anggota lembaga non-struktural, dan yang ketiga adalah karena ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Yang pertama adalah pengisian jabatan pimpinan tinggi, yang kedua pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pusat, yang ketiga pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi daerah, yang keempat penggantian pejabat tinggi negara, yang kelima pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, keenam adalah pegawai ASN yang menjadi pejabat. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Yang pertama adalah pengisian jabatan pimpinan tinggi, yang kedua pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pusat, yang ketiga pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi daerah, yang keempat penggantian pejabat tinggi negara, yang kelima pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, keenam adalah pegawai ASN yang menjadi pejabat. Beberapa fungsi ASN. Yang pertama adalah pembinaan dan pengembangan profesi ASN. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum kepada anggota ASN yang lainnya. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik. Yang keempat adalah menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN. Demikian jurnal e-learning pelayanan publik dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.